Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan Mimin di Bertani Cabai. Hari ini, tanaman cabai ori 212 berusia 190 hari setelah tanam. Kali ini, Mimin akan melakukan pemupukan ke-14 kali dengan sistem kocor. Kali ini, Mimin menggunakan asam humat dengan Merck Power Soil dengan dosis 1 sendok makan untuk 5 liter air. Fungsi Power Soil pada aplikasi penyiraman tanah sebagai berikut. Yang pertama, memperbaiki kapasitas tukar cation KTK. Unsur hara pada tanah-tanah pertanian yang ditanami terus-menerus. Yang kedua, meningkatkan kapasitas ikat air pada tanah sehingga mengurangi dampak kekurangan air bagi tanaman. Yang ketiga, membebaskan ion-ion hara M, P, dan K ya. NG terikat pada partikel tanah agar mudah diserap tanaman. Yang keempat, sebagai organic chelate untuk ion-ion hara mikro S, sehingga lebih mudah diangkut ke seluruh bagian tanaman yang memerlukan. Yang kelima, mengurangi residu pupuk kimia dan pestisida dalam tanah. Yang keenam, sebagai pH buffer penyangga pH pada tanah-tanah asam ataupun alkalis. Kemudian, Mimin menggunakan kalsium nitrat dengan Merck Karet Plus Boron dengan dosis 4 sendok makan untuk 5 liter air. Karet Plus Boroni mengandung nitrogen dalam bentuk nitrat yang lebih tersedia bagi tanaman, sehingga mampu memberikan respon pertumbuhan yang lebih cepat dibandingkan dengan N-amonium. Pupuk ini tidak menyebabkan tanah menjadi asam, karena mengandung nitrat akan memberikan hasil yang lebih tinggi. Karena bentuknya lebih efisien dan menghasilkan padatan bahan kering lebih banyak pada buah dan umbi, dibandingkan dengan N-amonium yang lebih banyak menyerap air. Kemudian, Mimin menggunakan NPK Mutiara Grower dengan dosis 4 sendok makan untuk 5 liter air. Keuntungan menggunakan Mutiara Grower adalah: yang pertama, kualitas prill. Yang kedua, mengandung nitrogen 15%, fosfor 9%, dan kalium 20%. Yang ketiga, nitrogen dalam bentuk amonium dan nitrat. Yang keempat, kalium berasal dari KCN. Yang kelima, hara-hara dengan cepat akan tersedia. Yang keenam, penanganan dan cara aplikasi yang mudah dan merata. Yang ketujuh, kualitasnya sudah terbukti. Yang kedelapan, rendah debu. Kemudian, campuran dikocorkan pada sekitar pohon dengan dosis 150-180 ml. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang inilah penyebab sulitnya mengatasi serangan jamur. Dilansir dari bumikita.id, obatnya palsu. Kualitasnya turun. Bahan aktifnya dikurangi. Begitu ungkapan yang sering saya dengar dari beberapa kawan petani yang mulai putus asa tatkala tanamannya tak kunjung sembuh dari serangan jamur patogen. Padahal tak kurang-kurang disemprot fungisida secara rutin. Bahkan sudah beberapa merek dipakai dan dikombinasi. Apa ia palsu? Apa ia kualitasnya atau kandungan bahan aktifnya dikurangi? Saya rasa tidak. Saya percaya kawan-kawan petani ini cuma bergurau. Munculnya pertanyaan seperti pada judul di atas. Tentunya karena Anda sudah berupaya melakukan pengendalian dengan maksimal dan sesuai anjuran di antaranya. Yang pertama, menggunakan produk fungiside dengan bahan aktif yang sesuai dengan sasaran. Yang kedua, sudah membaca dan mengikuti petunjuk aplikasi baik dosis maupun intervalnya. Yang ketiga, sudah menggunakan produk perekat untuk fungisida kontak atau penembus untuk fungisida sistemik. Yang keempat, tidak mencampur fungisida dengan lebih dari 3 macam jenis pestisida lain. Dan setiap melakukan pencampuran dengan cara dincarkan terlebih dulu. Tidak dalam kondisi pekat. Namun kenapa serangan jamur masih terus-menerus terjadi? Tentu ada sesuatu yang luput dari perhatian kita. Mari kita bahas dan luruskan ini bersama-sama di sini. Langkah pertama, coba sejenak kita perhatikan tanaman yang masih sehat di kebun. Daunnya hijau, segar, dan mulus. Sekilas tanaman itu baik-baik saja dan akan aman-aman saja. Namun andai kata kita gunakan mikroskop untuk melihat bagian permukaan daun,
Mungkin Anda akan dapat melihat spora-spora berukuran mikron, yang merupakan benih fungi patogen menempel nyaman di permukaan daun. Spora-spora tersebut sedang dalam keadaan dorman atau tidur karena kondisi permukaan di mana mereka menempel dan lingkungannya belum memungkinkan untuk berkecambah. Seperti biji-biji jagung yang tercecer di tanah yang masih kering. Tidak akan berkecambah selama tanah masih kering dan tidak diberi pupuk.